Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tahap-tahap audit laporan keuangan. Oke, jadi sebelumnya kalian sudah menggambar bagan tahap-tahap audit ya. Jadi sudah tahu bahwa ada beberapa proses tahapan dalam proses audit. Ya, jadi yang pertama ada penerimaan perikatan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan pengujian, dan yang keempat pelaporan audit. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini adalah poin 1 dan 2. Poin 3 dan 4 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat dulu gambar proses audit sebagaimana yang sudah kalian gambar di tugas sebelumnya. Ya, jadi yang pertama adalah memutuskan menerima klien. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memutuskan menerima atau menolak klien audit. Akan kita bahas setelah ini. Oke. Nah, setelah memutuskan untuk menerima klien, maka perusahaan auditor maksud saya perlu memahami bisnis klien. Selanjutnya, auditor akan menilai resiko bisnis klien. Kemudian auditor melakukan prosedur analitis pendahuluan ya. Jadi ini contohnya membandingkan aset tahun ini dengan tahun yang lalu. Kemudian membandingkan penjualan perusahaan dengan industri yang sejenis gitu ya. Jadi auditor sudah meminta dokumen laporan keuangan ke perusahaan yang akan diaudit sehingga bisa melakukan penilaian prosedur analitis dan resiko. Selanjutnya, auditor akan menetapkan materialitas dan menilai resiko bawaan. Jadi di tahapan ini, auditor memutuskan mau menghitung materialitas dari revenue atau total asetnya. Selanjutnya, auditor memahami SPI dan menilai resiko pengendalian. Kemudian, auditor menyusun audit plan dan audit program. Oke, selanjutnya di fase 2, apabila auditor akan memutuskan untuk menilai lebih jauh resiko pengendaliannya, maka dilakukan test of control gitu ya. Nah, ini biasanya selalu dilakukan. Kecuali kalau misalnya auditor itu sudah melakukan audit di perusahaan yang sama lebih dari 1 kali, maka auditor hanya melakukan test of control pada bagian-bagian yang dianggap penting gitu ya. Tapi kalau tidak, langsung dilakukan substantif test gitu. Nah, test of control ini contohnya ini ya, jadi memastikan SPI berjalan dengan baik. Misalnya memeriksa faktur, kemudian dicek sudah ada otorisasi dari manajer akuntan atau belum. Gitu. Kalau uji substantif ini seperti vouching dan tracing itu ya, penelusuran catatan akuntansi ke buktinya. Nah, selanjutnya setelah melakukan uji-uji ini, auditor menilai kemungkinan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan itu bagaimana. Nah, ini dari fase 2 lanjut ke fase 3 ya. Jadi, auditor menyimpulkan apakah kesalahan yang terjadi itu low, medium, atau high. Nah, untuk memastikan kesimpulan ini, auditor melakukan prosedur analitis lagi. Jadi misalnya membandingkan piutang dengan penjualan dan persediaan. Nah, ini masuk akal atau tidak gitu ya. Kemudian test of the items. Jadi akun-akun yang dinilai penting oleh auditor dilakukan uji lanjutan. Oke, kemudian uji tambahan mengenai saldo akun. Nah, ini tahapan terakhir akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ada review contingent liability, subsequent event, pengumpulan bukti akhir, dan mengevaluasi hasil. Nah, terakhir baru mengissue audit report yang ada opininya. Nah, audit report ini akan dikomunikasikan dengan audit committee dan audit manajemen. Dan manajemen maksud saya, ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penerimaan perikatan dan perencanaan audit.
Untuk memutuskan apakah auditor akan menerima atau menolak klien, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, melakukan evaluasi integritas manajemen. Jadi ini bisa dilakukan dengan komunikasi dengan auditor sebelumnya. Bertanya kepada pihak ketiga, jadi misalnya penasihat hukum, banker, atau review surat kabar. Jadi cari di surat kabar ya atau berita-berita di internet mengenai kondisi dari perusahaan yang akan diaudit. Kemudian ini kalau sudah pernah diaudit, melakukan review pengalaman yang lalu. Jadi di audit yang sebelumnya ada salah saji material atau tidak, kemudian ketidakberesan dan pelanggaran hukum. Oke, yang kedua, mengidentifikasi lingkungan khusus dan risiko luar biasa. Jadi intinya auditor memastikan ada risiko yang luar biasa atau tidak di perusahaan yang akan diaudit, gitu ya. Jadi yang pertama, mengidentifikasi maksud pemakai laporan keuangan auditan. Jadi yang menggunakan laporan keuangan perusahaan nanti itu siapa, gitu ya. Yang kedua, menilai perspektif hukum. Jadi ini kira-kira perusahaan yang akan diaudit ini akan menghadapi masalah hukum atau tidak. Kemudian ada batasan lingkup atau tidak ya. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga, menilai kemampuan untuk mengaudit. Jadi auditor memastikan jasa yang diinginkan oleh perusahaan itu apa. Kemudian mengidentifikasi tim audit, berapa orang yang diperlukan dalam tim audit yang akan terjun ke perusahaan tersebut. Dan selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan penggunaan para ahli. Jadi apakah nanti di proses audit akan perlu jasa appraiser, insinyur, aktuaris, dan sebagainya. Appraiser itu misalnya tugasnya itu menilai aset perusahaan ya. Jadi misalnya menilai ini bangunannya nilainya betul sekian atau tidak. Ya, selanjutnya mengevaluasi independensi. Jadi pada saat auditor akan melakukan audit di suatu perusahaan, auditor perlu mengedarkan nama pemilik perusahaan dan nama-nama petinggi-petinggi di perusahaan tersebut ya, kemudian diedarkan kepada staf audit. Nah, ini kalau ada hubungan keuangan, bisnis, dan keluarga yang tidak diperbolehkan, maka harus ditolak. Nah, kemudian baru diputuskan menerima atau menolak audit. Jadi ini adalah beberapa hal ya yang perlu dipertimbangkan untuk contoh-contoh pada saat auditor menolak perikatan. Oke, jadi ini misalnya integritas manajemen bermasalah atau tidak memberikan bukti selama audit. Kemudian klien menolak untuk merevisi salah saji dalam laporan keuangan. Jadi ini misalnya sudah pernah diaudit di tahun sebelumnya ya. Kemudian setelah direview lagi ternyata klien menolak untuk merevisi salah saji dan klien tidak mengambil tindakan yang sesuai terhadap temuan atas kecurangan atau pelanggaran hukum. Nah, kalau sudah selesai direview semua, maka diputuskan ya akan diterima atau ditolak proses auditnya. Nah, kalau sudah diterima, maka membuat surat perikatan. Isi surat perikatan tuh seperti ini ya. Jadi tentang entitasnya, tujuan audit, kemudian standar yang digunakan itu apa saja. Jadi bisa standar audit, undang-undang, dan peraturan lain. Kemudian penjelasan dan lingkup audit. Kemudian isinya juga mengingatkan kepada manajemen bahwa dia yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang cukup. Kemudian fee audit. Nah, terakhir ini permintaan kepada klien agar menandatangani surat penugasan tersebut. Oke, jadi itu tadi ya hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menerima dan atau menolak perikatan audit. Nah, kalau sudah selesai, maka auditor perlu membuat perencanaan audit. Nah, ini ada beberapa hal ya yang perlu dilakukan pada saat perencanaan audit. Nah, di akhir PPT ini, saya akan meminta kalian untuk mencoba membuat audit plan. Nah, tapi hanya beberapa poin dalam audit plan yang akan dicoba. Oke, kita bahas dulu. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan audit
adalah yang pertama, mendapatkan pemahaman industri dan bisnis. Kita langsung lihat ya isinya apa aja. Jadi memahami siklus bisnisnya, tujuan dan sasaran manajemen, produk, jasa, pasar, dan sebagainya. Nah ini prosedur untuk memahaminya bisa dilakukan melalui ini ya, review data, review informasi, kunjungan ke lokasi, ini bertanya kepada komisi audit, manajemen, atau review kertas kerja tahun lalu. Nah, yang kedua melakukan prosedur analitis ya. Jadi seperti tadi saya contohkan ya, bisa membandingkan aset tahun ini dengan tahun sebelumnya, kemudian membandingkan dengan industri sejenis gitu. Nah, prosedur analitis ini dilakukan beberapa kali ya. Jadi pada tahap perencanaan ini membantu perencanaan, waktu dan luas prosedur audit. Nah, nanti pada saat tahap pengujian ini juga dilakukan prosedur analitis. Nah, ini untuk memastikan bukti kewajaran asersi. Nah, tahap kesimpulan nanti juga dilakukan prosedur analitis, tapi untuk review kelayakan. Ya. Oke. Nah, ini dijelaskan mengenai langkah-langkah prosedur analitis ya. Intinya perbandingan dengan analisis rasio atau tren, kemudian melihat ada perbedaan atau tidak dari perbandingan tersebut. Kemudian diinvestigasi mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut, kemudian menentukan pengaruhnya terhadap perencanaan audit. Nah, kalau ada perbedaan signifikan yang tidak diharapkan dari perbandingan tersebut, maka kita minta tanggapan manajemen, kemudian auditor juga harus mempertimbangkan dalam perencanaan audit. Ya. Nah, ini tugas kelompok yang perlu dilakukan ya. Kalian mencoba melakukan pemahaman industri dan bisnis serta melakukan prosedur analitis. Jadi, kalian silakan membentuk kelompok, boleh kelompoknya sama dengan yang tugas yang kemarin. Kemudian silakan mencari sebuah perusahaan yang laporan keuangannya ada di internet ya. Jadi perusahaannya tidak ngarang, tapi silakan browsing aja di internet. Kemudian silakan mencari informasi berikut. Jadi yang pertama, pemiliknya siapa, lokasinya di mana, kemudian produk atau jasanya apa. Nah, ini yang di dalam kurung contoh-contoh yang bisa dijelaskan ya. Tidak harus semua, tapi ini bisa dipilih gitu. Nah, kemudian resiko bisnis, gitu. Jadi resiko bisnis di perusahaan tersebut itu apa? Pesaingnya siapa saja dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pasar dan persaingan pada usaha, ini hampir sama ya, nggak apa-apa sama yang dibahas sama juga nggak apa-apa. Pangsa pasar, pesaing, dan ekspor. Oke, nah ini sifat bisnisnya bagaimana, apakah manufaktur, wholesaler, jasa keuangan, atau impor ekspor. Nah, yang selanjutnya melakukan prosedur analitis ya. Ini jadi belajar. Silakan dilihat neraca dan laba ruginya. Bisa dibandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi poin-poin apa yang meningkat dan poin-poin apa yang menurun. Kemudian juga rasio keuangannya bagaimana. Kemudian perbandingan elemen dalam laporan keuangan, misalnya jumlah penjualan dibandingkan dengan piutang dan persediaan bagaimana gitu ya. Jadi kalau penjualannya meningkat, seharusnya piutangnya meningkat sekian, persediaannya meningkat sekian gitu. Nah, silakan dilakukan analisa. Oke, gitu ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.